Aku keluar sebentar ya. Yang Zi dan yang lainnya sudah kembali. Aku mau pergi menemui mereka sebentar. Tapi, sepertinya aku akan segera melahirkan. Aku takut kalau kamu tidak ada di rumah. Hah? Apa kamu akan langsung melahirkan saat aku tidak ada? Mana mungkin kebetulan sekali. Telepon aku kalau ada apa-apa. Ah ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah ah. Chen Yu, cepat angkat teleponnya. Chen Yu, angkat teleponnya. Cepat angkat teleponnya. Ah ah, ah ah. Mana keluarganya? Ibu, di mana keluarga Anda? Dia sedang dalam perjalanan. Kenapa dia begitu tidak bertanggung jawab? Hah, Halo. lingkar kepala janinnya agak besar. Disarankan untuk melakukan operasi caesar demi mengurangi risiko. Tidak boleh. Tidak boleh operasi. Tidak boleh pakai bius. Obat bius bisa memengaruhi kecerdasan cucuku. Ibu? Dokter bilang, ada risikonya. Risiko apa? Dulu kami semua melahirkan seperti ini. Memangnya wanita mana yang tidak menghadapi bahaya? Semuanya juga melaluinya. Dengarkan ibu ya. Melahirkan secara normal saja. Dia sudah lahir, sudah lahir. Dengar suaranya yang begitu kencang, pasti ini cucu laki-laki. Keluarga Lin Xiao, selamat. Bayinya sudah lahir. Bayinya perempuan. Anak perempuan? Senang yang sia-sia. Ibu saat ini sangat lemah. Perlu diobservasi. Tapi bayinya sangat sehat. Apa gunanya sehat? Dasar beban keluarga. Melahirkan anak laki-laki saja tidak bisa. Gawat. Tekanan darah turun drastis. Kadar oksigen menurun. Terjadi pendarahan hebat pasca persalinan. Mungkin perlu pengangkatan rahim untuk menyelamatkan nyawanya. Ayo, keluarga, tolong tanda tangan di sini. Apa? Angkat rahim? Bukankah dia akan jadi orang tidak berguna? Lalu bagaimana kita bisa punya anak laki-laki? Jangan ditandatangani. Sangat tidak boleh ditandatangani. Jika rahimnya diangkat, keluarga Chen kita akan kehilangan penerus. Lagi pula, wanita mana yang melahirkan tanpa mengeluarkan sedikit darah, biarkan dia bertahan, nanti juga akan membaik sendiri. Bertahan? Kalian ini sedang mencelakainya. Dia sekarang sudah kehilangan darah lebih dari 1.500 cc. Sudah tidak ada waktu lagi. Dokter, saya mohon, Anda harus mempertahankan rahimnya. Kami masih ingin punya anak kedua, masih ingin punya anak laki-laki. Aduh, anakku, nasibmu ini sungguh malang sekali. Menikahi wanita mandu seperti dia? Lin Xiao, kamu dasar pembawa sial. Kamu ingin membuat kami, keluarga Chen tiada ya? Aduh, bagaimana ini nak? Saya tanya untuk terakhir kalinya. Apakah kalian akan menandatanganinya? Jika dia tiada, kalian harus bertanggung jawab penuh. Pertahankan rahimnya. Aku tegaskan sekali lagi. Pertahankan rahimnya. Jika terjadi sesuatu, kami yang bertanggung jawab. Jika Lin Xiao memang tidak beruntung, aku akan menerimanya. Baik, kalian sendiri yang mengatakannya. Keluarga menolak tanda tangan. Lanjutkan prosedur konservatif. Lakukan yang terbaik. Cepat. Dia berhasil diselamatkan untuk sementara. Tapi karena kalian telah menunda waktu penanganan medis terbaik, pengobatan selanjutnya
akan sangat rumit. Habis sudah? Semuanya sudah habis? Bagaimana ini? Aduh. Ternyata kamu masih cukup kuat. Syukurlah kamu sudah bangun. Cepat pulihkan kesehatanmu, karena banyak urusan di rumah yang harus dikerjakan. Air. Aku ingin minum air. Asimu memang sudah sedikit, minum air hanya akan membuatnya semakin tidak bergizi. Aku sudah membawakan sup. Nanti minumlah sup ini, agar asimu bertambah. Minum. Tahunya cuma minum saja. Lin Xiao, apa kamu tahu seberapa besar masalah yang kamu buat? Operasi sesar, pendarahan hebat, apa semuanya itu tidak butuh uang? Hah? Dokter bilang, masih banyak pengobatan yang harus dijalani ke depannya. Dan semuanya butuh uang. Tabungan keluarga kami. Sudah kamu kuras habis. Bagaimana aku bisa menafkahi anak kita? Bagaimana kita bisa bertahan hidup? Benar, dasar pembawa sial. Keluarga Chen kami menikahimu, benar-benar kesialan yang luar biasa. Melahirkan anak laki-laki saja tidak bisa, malah membuat dirimu sendiri jadi cacat. Kelak kamu cuma akan jadi wanita mandul yang tidak berguna. Itu kalian. Kalian yang memaksaku melahirkan secara normal. Kalian yang tidak mau memberikan tanda tangan. Kamu masih berani menyalahkan kami. Jika bukan karena perutmu yang tidak berguna itu, apa akan ada banyak masalah hanya karena mengandung anak perempuan? Orang lain melahirkan dengan lancar. Tapi giliran kamu malah penuh dengan masalah, sampai membuat keluarga kami kehilangan seluruh harta. Apa salah jika aku ingin punya anak laki-laki? Keluarga-keluarga Chen tidak boleh kehilangan penerus. Menangis saja terus, bisanya cuma menangis. Kenapa meratap seperti itu? Beraninya anak tak berguna ini punya emosi sebesar itu. Bagaimana bisa ibu bicara seperti itu tentang dia? Dia ini cucu kandung ibu sendiri. Cucu perempuan? Yang aku inginkan adalah seorang cucu laki-laki untuk meneruskan garis keturunan. Apa gunanya seorang anak perempuan? Setelah besar nanti, dia akan menjadi milik keluarga orang lain. Cepatlah. Setelah selesai, segeralah keluar untuk memasak. Jangan biarkan aku seharian melayani kalian berdua. Memangnya kamu pikir kamu pahlawan? Berisik sekali. Mana air susunya? Apa air susunya kurang lagi? Memberi makan anak tak berguna ini, saja tidak bisa kenyang, dasar tidak berguna. Ayo makan, nak. Kamu cuci piringnya, setelah itu cuci juga pakaiannya. Masa nifas tidak boleh terkena angin, jadi jangan pakai mesin cuci. Cuci pakai tangan lebih bersih. Kamu ini, penyakitmu itu bukan karena melahirkan anak laki-laki? Kenapa manja sekali? Ibu, aku benar-benar tidak punya tenaga lagi. Lukanya sangat perih, dan putriku dia. Peri apanya? Hanya melahirkan anak perempuan saja? Memangnya kenapa? Dulu saat aku melahirkan suamimu, hari berikutnya aku sudah turun ke ladang untuk bekerja. Nasibmu itu memang rendah, bergaya manja seperti orang kaya. Apa yang kau keluhkan? Antipel juga lantainya. Wah, anakku sudah pulang. Sini. Ibu ambilkan lauk, makan yang banyak ya. Kerja itu melelahkan. Tidak seperti orang tertentu, hanya menumpang makan dan minum tapi melahirkan anak yang tidak berguna. Baru-baru ini, Tante Wang bilang padaku, dia punya resep tradisional. Tunggu anak tidak berguna ini. Berhenti menyusu, kamu biarkan Lin Xiao mencobanya. Untuk memulihkan kondisi tubuh, siapa tahu, bisa punya anak kedua, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kamu ya, jika kali ini tetap tidak bisa melahirkan anak laki-laki, jangan hanya membuang tempat jika tidak bisa memberi keturunan. Keluarga-keluarga Chen, kita tidak boleh tanpa penerus. Putriku, maafkan ibu. Ibu telah membawamu ke tempat seperti ini. Kapan berhentinya? Menangis setiap hari. Kalau kamu tidak mau mengurusnya, katakan saja sejujurnya. Dia sedang tidak enak badan, perutnya kembung.
Kamu itu ibunya, jadi carilah solusinya. Aku punya klien penting besok. Apa kamu bisa bertanggung jawab kalau semuanya berantakan? Tunggu sebentar. Bau apa ini di tubuhmu? Memangnya bau apa lagi kalau habis menjamu tamu? Tentu saja bau rokok dan alkohol. Kamu pikir aku mau melakukan ini? Mencuci baju saja lama sekali sih? Disuruh kerja sedikit saja, apa sih yang bisa kamu lakukan? Cepat, pergi masak sana. Hah? Dasar kamu wanita tak berguna? Uang hasil kerja keras anakku? Apa cuma untuk kamu hambur-hamburkan? Anakmu memang cari uang tidak mudah, tapi dia malah membelikan lipstik dan parfum untuk wanita lain di luar sana. Apa yang sedang kamu bicarakan? Jangan bicara sembarangan. Kamu sendiri yang tidak becus menjaga laki-laki, malah bersikap penuh curiga begini. Dasar tidak waras. Kenapa kamu lancang melihat ponselku? Siapa kucing kecil ini? Bukankah tadi malam kamu bilang pergi menjamu tamu? Apa urusanmu? Lin Xiao, lihat dirimu sekarang jadi seperti apa? Kamu terlihat seperti wanita tua yang kusam, berantakan sekali, dan penuh noda susu. Apa salahnya kalau aku mencari seseorang yang lebih pengertian? Laki-laki itu, wajar saja kalau sesekali bermain di luar. Ini semua juga karena kamu. Kalau saja kamu bisa melahirkan anak laki-laki, apa Xiaoyu akan jadi seperti ini? Nuan-Nuan, maafkan aku. Mama pernah berharap pada orang ini dan rumah ini, tapi sekarang tidak lagi. Mulai saat ini, hanya ada kita berdua. Mama pasti akan membawamu pergi dari sini, meninggalkan tempat yang menjijikkan ini. Menangis, bisanya cuma menangis saja. Setiap hari sikapmu sama saja dengan ibumu yang menyusahkan itu. Dasar anak perempuan tidak berguna. Aduh, teman lamaku. Biar ku beritahu ya, aduh, tidak usah dibahas lagi. Keluarga kami ini benar-benar sangat sial. Menikahi wanita pembawa sial seperti dia. Melahirkan anak perempuan yang tidak berguna. Sekarang bahkan tidak bisa menjaga suaminya. Keluarga Chen kami ini benar-benar akan kehilangan penerus. Apa katamu? Benar. Benar sekali. Apa gunanya memelihara anak perempuan itu? Hanya membuang-buang makanan saja. Seandainya dia sudah tiada, Xiaoyu bisa bercerai dengan wanita tak tahu malu itu, lalu menikah lagi dan memberiku seorang cucu laki-laki. Ya, benar. Sudah diputuskan. Kenapa bayinya menangis lagi? Apa dia lapar lagi? Sepertinya begitu. Aku akan membuatkan susu. Kamu jaga bayinya ya. Aku akan membuat susu. Aku akan membuat susu. Ibu, tolong jaga bayinya ya. Aku mau membuat susu dulu. Ibu, jangan pakai air keran untuk itu. Harus pakai air yang sudah mendidih. Dulu zaman kami, semuanya dilakukan dengan begitu saja. Tapi bukankah semuanya baik-baik saja? Tidak bisa. Bayinya nanti bisa sakit perut. Mana bayinya? Apa yang sedang ibu lakukan? Kembalikan anakku. Aku. Kamu mengejutkanku. Aku sedang membawa bayi ini mencari udara segar. Mengapa kamu berteriak? Mencari udara segar? Ibu membawa bayi itu keluar jendela untuk mencari udara segar? Ibu jelas-jelas ingin mencelakainya. Memangnya kamu lihat dengan mata yang mana?
Kamu saja yang tidak bisa menjaga anak, malah menuduhku. Dasar tidak waras. Ribut apa lagi ini? Sepanjang hari tidak pernah ada ketenangan. Nak, akhirnya kamu pulang juga. Lin Xiao, dia sudah gila. Dia bilang kalau aku ingin mencelakai Nuan. Pikirkanlah, aku ini nenek kandungnya sendiri. Mana mungkin aku melakukan hal keji seperti itu? Dia ini ingin menyiksaku. Lin Xiao, apa kamu belum puas juga? Ah. Meski ibuku salah, dia tetap nenek kandungnya. Mana mungkin dia mencelakai cucunya sendiri? Apa kamu menderita depresi pasca melahirkan? Sampai kehilangan akal sehat begini? Chen Yu, aku katakan padamu untuk terakhir kalinya, tadi itu, ibumu ingin mencelakai putri kita. Bukan begitu, bukan seperti yang dia katakan. Nak. Aduh, hidup kita tidak akan bisa tenang seperti ini. Aduh, itu si Lin Xiao sedang omong kosong. Nak, percayalah pada ibu yang membesarkanmu sejak kecil, ibu tidak mungkin membohongimu, nak. Tenang saja, Xiao Xiao, Nuan sudah tertidur. Xiaoya, ibunya Chen Yu, dia ingin mendorong Nuan dari balkon. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia ingin menghabisi Nuan kesayanganku. Apa, nenek sihir itu berani melakukan hal keji seperti itu? Xiao Xiao, kita harus segera melapor ke polisi. Lapor polisi sekarang juga. Percuma saja, Chen Yu tidak mempercayaiku. Dia tidak akan membiarkan ibunya dalam masalah. Nanti dia akan bilang kalau aku mengalami gangguan jiwa dan bilang aku salah lihat. Aku tidak punya bukti. Aduh, Xiao Xiao, apalagi yang kamu tunggu? Apakah pada rumah itu kamu masih punya sedikit pun rasa sayang? Aku tidak tahu. Haruskah aku cerai? Tapi Nuan, dia masih sangat kecil. Dia akan segera kehilangan ayahnya. Lalu aku sendirian, aku... Kehilangan ayah? Apa gunanya dia memiliki ayah seperti itu? Coba pikirkan, sejak kamu hamil sampai melahirkan, pernahkah dia satu hari pun menjalankan tanggung jawabnya sebagai ayah dan suami? Saat kamu sedang bertaruh nyawa di rumah sakit, dia malah asyik berpesta pora di luar sana. Saat kamu sedang bertaruh nyawa di rumah sakit, dia malah bersenang-senang di luar sana. Saat kamu sedang masa pemulihan dan bekerja sebagai budak, apa dia pernah melakukan satu hal saja untukmu? Sekarang ibunya sudah melakukan hal seperti itu, dia masih saja tidak mempercayaimu. Lagi pula Xiao Xiao, pikirkanlah Nuan. Lihatlah putri kecilmu. Di lingkungan seperti apa dia akan tumbuh dewasa nanti. Setiap hari dia dihina sebagai anak pembawa sial. Sikap neneknya sekarang sudah sekasar ini, tapi ayahnya tidak peduli sama sekali. Sekarang kamu masih bisa melindunginya, tapi bisakah kamu terus-menerus berada di sisinya? Saat kamu tidak bisa lagi melindunginya, apa yang akan terjadi padanya? Dia akan tumbuh menjadi anak yang rendah diri dan penakut, bahkan mungkin pikirannya akan terganggu. Coba lihat dirimu sendiri, Xiao Xiao. Ke mana perginya sosok Lin Xiao yang dulu begitu ceria dan selalu optimis? Sekarang kamu hidup di dalam neraka dunia. Apa yang sudah diberikan pernikahan ini padamu? Bukankah seharusnya dua orang itu saling mendukung satu sama lain? Apa dia pernah memberimu sedikit kehangatan? Tunggu apa lagi, Xiao Xiao? Xiaoya, kamu benar. Aku tidak akan kembali lagi ke rumah itu. Demi Nuan dan demi diriku sendiri, aku harus bercerai. Dan aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Terutama orang yang berniat mencelakai putriku. Aku akan mencari buktinya. Dan aku pasti akan menuntut keadilan kembali. Bagus, Xiao Xiao, begitu baru benar. Inilah sosok Lin Xiao yang ku kenal. Tenang saja, aku akan segera mencarikan pengacara untukmu. Kamu dan putrimu, tinggallah di rumahku dengan tenang. Iya, Sudah keterlaluan, dia benar-benar sudah keterlaluan. Beraninya dia membawa anak itu dan tidak pulang semalaman, tidak membalas pesan, dan bahkan tidak mengangkat telepon. Apakah dia masih menganggap rumah ini ada? Dan masih menganggapmu sebagai suaminya? Ibu berhentilah mengomel. Aku kan sedang mencarinya sekarang. Xiao Yu, menurutmu apakah di luar sana dia punya pria lain? Apa? Coba pikir. Kalau tidak, mana berani dia tidak pulang semalaman? Sambil membawa anak pula, aku rasa dia itu sedang merasa bersalah. Jangan-jangan anak itu bukan darah daging keluarga Chen kita. Beraninya dia. Wah, akhirnya tahu jalan pulang ya.
Membawa anak tidak pulang semalaman? Pergi menemui pria mana kamu? Jaga ucapanmu itu. Lin Xiao, jelaskan padaku sekarang. Sebenarnya kamu pergi kemana? Anak itu, anak siapa? Chen Yu, lepaskan dia. Xiao Xiao kemarin ada di rumahku. Kalian ibu dan anak hampir membuatnya telantar di jalanan. Dan sekarang malah memutarbalikkan fakta. Di rumahmu? Siapa yang percaya? Pasti kalian berdua bekerja sama untuk membohongi kami. Lin Xiao, aku sudah lama mencurigaimu. Melihat tampang penggodamu itu, pasti bukan wanita baik-baik. Melahirkan anak pun tidak mirip dengan Xiao Yu kami. Jangan-jangan itu anak pria lain, dan membuat Xiao Yu kami menjadi pria bodoh selama ini. Chen Yu, apakah kamu juga berpikir begitu? Sebenarnya semalam kamu ada di mana? Berani tidak melakukan tes DNA? Di mana kamu sebenarnya tadi malam? Berani tidak melakukan tes DNA? Haha. Tes DNA? Baiklah, jika hasil tesnya membuktikan Nuan adalah putrimu, Chen Yu, aku mau kamu berlutut untuk perkataanmu hari ini. Untuk fitnah yang dilemparkan ibumu, dan minta maaf padaku serta putriku. Selain itu, properti sebelum menikah atas namamu itu, segera balik nama menjadi milik Nuan sebagai kompensasi karena kamu memfitnahnya serta menyakitinya. Apa kamu berani? Atas dasar apa? Enak saja kamu. Kamu itu hanya merasa bersalah dan tidak berani. Tidak berani? Kalau tidak berani tutup mulutmu. Jangan gunakan pikiran kotormu itu untuk menduga hal buruk tentangku dan putriku. Selain itu, semua perkataan tadi sudah aku rekam semuanya. Fitnah dan pencemaran nama baik, terutama kalian yang meragukan garis keturunan Nuan secara hukum dan moral. Apa konsekuensinya? Aku harap kalian bisa menyadarinya sendiri. Hari ini, aku kembali hanya untuk mengambil barang-barangku dan putriku. Setelah selesai, kami akan segera pergi. Tempat yang kotor seperti ini, aku tidak ingin tinggal lebih lama, walau 1 detik pun. Anak perempuan itu sama sekali bukan darah daging keluarga Chen kita. Sebenarnya itu anak siapa? Rekaman ini sangat menguntungkan, terutama saat pihak lawan mempertanyakan garis keturunan anak itu dan disertai dengan kata-kata yang menghina. Ini bisa menjadi bukti bahwa pihak lawan melakukan kesalahan besar, serta menggunakan kalimat penghinaan sebagai buktinya. Dalam hal hak asuh dan pembagian harta, ini sangat menguntungkan bagi Anda. Aku mengerti. Aku ingin segera memulai proses perceraian. Baiklah. Lihat. Betapa sombongnya dia. Sampai merekam dan mencari pengacara, dia benar-benar bertekad ingin cerai darimu. Xiao Yu, kita jangan sampai takut. Dia itu wanita tak berguna, yang tak bisa memberikan keturunan. Kalau cerai ya cerai saja, buat apa takut padanya? Bu, bisa tidak? Ibu bicara sedikit saja? Masih berani menyuruhku diam, kalau bukan karena perbuatanmu di luar sana. Sekarang malah bagus. Dia jadi punya bukti, dan menyerang kita balik. Boleh saja cerai, tapi kita tidak mau anak itu, dan jangan beri dia $1 pun. Mau memeras harta kita, jangan harap. Angkat teleponnya. Lin Xiao, sudah cukup dramanya. Kapan kamu akan membawa anak kita pulang? Ibuku memang bicaranya asal ceplas-ceplos, jangan diambil hati. Sebenarnya apa yang kamu pikirkan? Memangnya perceraian itu hal yang mudah? Anak kita masih sangat kecil, bagaimana kamu bisa merawatnya sendirian? Mari kita jalani hidup dengan baik. Aku akan meminta ibuku untuk tidak banyak mengomentarimu lagi. Chen Yu, sampai sekarang kamu masih berpikir bahwa masalah di antara kita hanya karena ibumu, yang bicaranya asal ceplas-ceplos? Lalu kamu mau aku bagaimana lagi? Aku sudah berjanji padamu untuk meminta ibuku tidak banyak mengomentarimu lagi. Aku bekerja keras mencari uang di luar. Tekananku sudah sangat besar. Tidak bisakah kamu mengerti aku sedikit saja? Apa harus sampai menghancurkan keluarga kita? Rumah? Tempat itu, Ci? Sejak kamu dan ibumu memutuskan untuk mementingkan keturunan dan mengorbankanku, tempat itu bukan lagi rumahku. Sejak kamu berselingkuh, sejak ibumu ingin membawa Nuan dan mencelakainya dari lantai atas, tempat itu sudah benar-benar bukan rumahku lagi. Aku dan kamu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku akan meminta pengacara untuk menghubungimu.
Ada apa? Apalagi yang dia katakan? Ham? Tidak ada apa-apa. Mulai sekarang jangan cari aku lagi soal urusannya. Jika pengacara menghubungimu, kamu urus saja sendiri. Nona Lin, semua berkasnya sudah siap? Berdasarkan bukti yang Anda berikan, terutama keraguan pihak lawan terhadap hubungan darah anak tersebut, serta bukti bahwa ibu mertua Anda melakukan tindakan yang ekstrem, maka kami, dalam hal hak asuh, ganti rugi atas tekanan mental, serta pembagian harta, memiliki alasan yang sangat kuat untuk memperjuangkan hak maksimal Anda. Hari ini, kita sudah bisa menyerahkan surat gugatan ke pengadilan. Baik, terima kasih atas bantuannya. Silakan Anda tanda tangan di sebelah sini. Baik, Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Apa yang ingin kamu lakukan? ini adalah surat panggilan dan gugatan dari pengadilan. Aku sudah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Lin Xiao, kamu serius? Aku tidak pernah seserius ini sebelumnya. Chen Yu, hubungan kita seharusnya sudah berakhir sejak lama. Jangan harap, anak itu milikku Chen Yu. Lagi pula atas dasar apa aku harus memberimu uang? Jangan keterlaluan. Haha, anak itu milikmu? Siapa yang dulu bilang bahwa dia bukan darah daging keluarga Chen? Apa perlu aku mengeluarkan rekaman suaranya lagi untuk kamu dengarkan? Aku yakin di persidangan nanti, hakim juga akan sangat tertarik. Mengenai uang, itu semua adalah kompensasi yang pantas aku dapatkan. Kompensasi karena telah bekerja keras sebagai budak di rumahmu. Kompensasi karena telah mempertaruhkan nyawa saat melahirkan anak, namun justru dihina oleh keluargamu. Kompensasi atas luka akibat perselingkuhanmu. Dan juga kompensasi karena ibumu mencoba mencelakai Nuan-Nuan yang membuatku menderita secara batin. Setiap sennya pantas aku terima tanpa ragu. Xiao Xiao, bagaimanapun kita pernah menjadi suami istri. Dan kita juga punya anak. Haruskah kita membawa masalah ini ke pengadilan dan membiarkan orang lain menertawakan kita? Kembalilah, aku berjanji akan berubah nanti. Sudah terlambat, Chen Yu. Sejak saat kamu menandatangani surat itu, hanya demi mempertahankan rahim itu, sejak saat kamu berselingkuh, dan sejak saat kamu membiarkan semua perilaku ibumu pada waktu itu, hubungan kita sudah berakhir. Simpan saja janjimu untuk berubah bagi orang lain yang masih mau mempercayaimu. Perceraian ini sudah tidak bisa ditawar lagi. Jika kamu tidak setuju untuk bercerai secara baik-baik, maka aku akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Saat itu tiba, kamu, ibumu, dan juga wanita simpananmu itu, semuanya akan dihadapkan ke depan hakim. Sebaiknya kamu jaga dirimu baik-baik saja. Menggugat cerai? Beraninya dia melakukan itu. Dia masih menginginkan anak dan juga uang? Nak, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Dengar, besok kita akan mencari pengacara terbaik. Lawan dia, jangan biarkan rencananya berhasil. Lawan, bagaimana caranya? Dia memiliki bukti di tangannya. Dia punya rekaman suara kita, Bu. Lagi pula untuk apa ibu mengatakan semua itu dulu? Kenapa ibu memperlakukan Nuan-Nuan seperti itu? Apa? Sekarang kamu malah menyalahkanku? Aku melakukan semua ini demi kamu. Demi keutuhan keluarga ini. Wanita pembawa sial itu benar-benar. Cukup, ibu jangan bicara apa-apa lagi. Sekarang kita mulai sesi penyelidikan pengadilan. Silakan pihak penggugat membacakan surat gugatan serta alasan-alasannya. Yang mulia, tergugat beserta anggota keluarganya, selama masa pernikahan, telah melakukan penganiayaan mental jangka panjang dan kekerasan psikis dalam rumah tangga. Terutama saat penggugat berada dalam masa paling rentan setelah melahirkan. Ibu tergugat telah berkali-kali melakukan penghinaan martabat, merendahkannya karena melahirkan anak perempuan, serta terdapat tindakan ekstrem yang sangat membahayakan keselamatan bayi tersebut. Selain itu, tergugat selama masa pernikahan memiliki hubungan tidak pantas dengan orang lain yang sangat melukai perasaan pasangan. Yang mulia, ini adalah bukti percakapan pesan dan surat keterangan medis dari rumah sakit. Mohon Anda periksa.
Yang lebih penting lagi, saat masa awal kelahiran anak, ibu tergugat pernah berniat menempatkan bayi tersebut di balkon di luar jendela yang berbahaya. Hal ini mengakibatkan trauma mental yang mendalam bagi penggugat. Diagnosis rumah sakit menunjukkan adanya kecenderungan depresi pasca melahirkan yang parah. Berdasarkan hal tersebut, kesalahan pihak tergugat adalah penyebab langsung dari hancurnya pernikahan ini. Berdasarkan hal tersebut, kesalahan pihak tergugat adalah penyebab langsung yang mengakibatkan keretakan rumah tangga ini. Silakan pihak tergugat memberikan pembelaan. Yang mulia, klien kami mengakui adanya konflik di antara suami istri, tetapi hal itu belum mencapai tahap keretakan hubungan. Mengenai isi rekaman, itu hanyalah ucapan emosional yang berlebihan dari ibu klien kami, yang tidak mewakili keinginan klien kami. Mengenai apa yang disebut perselingkuhan, itu hanyalah candaan di antara teman biasa, sehingga buktinya tidaklah cukup. Terkait kejadian di balkon, itu murni hanya asumsi penggugat. Tidak ada bukti langsung yang membuktikan ibu klien saya berniat menyakiti. Bisa jadi itu hanya cara membawa anak, mencari udara segar yang tidak tepat. Kerugian mental yang disebut penggugat tidak berhubungan langsung dengan perilaku pihak tergugat. Pengacara lawan sedang memutarbalikkan fakta. Perilaku ibu mertua sudah terjadi sejak lama di lingkungan keluarga. Tergugat mengetahui dan membiarkannya, bahkan ikut meragukan darah daging anak itu. Ini sendiri merupakan sebuah kekerasan mental. Rangkaian bukti perselingkuhan sudah jelas. Foto di balkon ditambah dengan tindakan penyelamatan penggugat dan diagnosis psikologis setelahnya sudah cukup menjadi rangkaian bukti yang kuat untuk membuktikan lingkungan keluarga lawan memiliki ancaman keselamatan bagi balita. Lingkungan keluarga pihak lawan bagi balita memiliki risiko keamanan yang sangat besar. Meskipun hubungan telah kandas, hak asuh anak seharusnya jatuh kepada tergugat. Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, sehingga bisa memberikan fasilitas hidup yang lebih baik. Sedangkan penggugat saat ini tidak bekerja, tidak punya penghasilan tetap, dan tidak sanggup memenuhi syarat pengasuhan. Materi bukanlah satu-satunya faktor yang dipertimbangkan. Meskipun klien kami saat ini belum bekerja, namun beliau memiliki niat serta kemampuan bekerja yang kuat. Yang terpenting, balita ini baru berusia beberapa bulan, masih dalam masa menyusui, sehingga akan lebih baik jika diasuh oleh ibunya. Sebaliknya, di dalam keluarga tergugat, terdapat paham yang sangat mementingkan anak laki-laki. Ibu mertua menunjukkan perilaku yang ekstrem, sosok ayah sudah lama menghilang, dan terdapat kekurangan dalam segi moral. Lingkungan keluarga seperti itulah yang sebenarnya sangat merugikan kesehatan fisik dan mental anak. Tergugat Chen Yu. Mengenai tuduhan perselingkuhan dari pihak penggugat, serta tentang cara ibu Anda dalam memperlakukan anak tersebut, apakah Anda punya penjelasan? Dan mengenai cara Anda serta ibu Anda memperlakukan anak-anak, apa penjelasan Anda mengenai hal ini? Saya tidak melakukannya. Itu hanya kesalahpahaman saja. Ibuku tidak bermaksud jahat. Dia hanya punya temperamen yang buruk. Hakim, dia berbohong. Dialah wanita yang jahat itu. Dia menghasut anak itu agar tidak mengakui kami. Dia hanya ingin menipu uang keluarga Chen milik kami. Harap tenang, harap tenang. Keluarga terdakwa mohon perhatikan tata tertib persidangan. Para hadirin harap tetap tenang. Jika tidak, Anda akan diminta meninggalkan ruang sidang. Jika ada gangguan lagi terhadap ketertiban pengadilan, maka akan ditindak sesuai hukum. Mengingat konflik yang cukup mendalam antara kedua belah pihak, namun mengingat anak-anak yang masih kecil, apakah Anda bersedia di bawah bimbingan pengadilan mengenai masalah hak asuh anak, serta pembagian harta benda untuk melakukan perundingan kembali? Yang mulia, saya menolak mediasi. Antara saya dengan terdakwa maupun keluarga terdakwa, sudah tidak ada kemungkinan untuk berdamai. Saya memohon pengadilan untuk memberikan putusan sesuai hukum. Saya setuju untuk bercerai. Sekarang pembacaan putusan. Berikut ini pembacaan surat putusan. 1. Mengizinkan penggugat untuk bercerai dengan tergugat Chen Yu. 2. Putri kandung Chen Wanwan akan diasuh langsung oleh penggugat Lin Xiao. 3. Tergugat Chen Yu sejak tanggal putusan ini berlaku, wajib membayar biaya asuh sebesar $2.000 hingga sang putri mencapai usia 18 tahun. 4. Harta bersama akan dibagi secara hukum. Properti, saham, obligasi, kendaraan, dan lain-lain, beserta tabungan, akan dibagi rata untuk kedua pihak. 5. Tergugat Chen Yu. Sejak tanggal putusan ini berlaku, dalam 10 hari wajib membayar kepada penggugat Lin Xiao uang santunan kerugian imaterial dengan total sebesar $15.000. 6. Biaya perkara akan ditanggung oleh tergugat Chen Yu. Pembacaan putusan selesai.
Ibu Lin, mengenai hasil putusan ini, apakah Anda sudah puas? Untuk masa depan, apa rencana Anda selanjutnya? Pengadilan telah memberikan saya dan putri saya sebuah keadilan. Setelah ini kami berdua hanya akan menjalani hidup dengan tenang, itu saja sudah cukup. Baiklah, Lin Xiao, Lin Xiao, Lin Xiao, kamu jangan merasa senang dulu. Tunggu saja pembalasanku. Lihat saja nanti, dasar wanita tak tahu malu. Ayo pergi. Mama, aku sedikit takut. Apa dia tidak akan menyukaiku? Aku belum pernah bertemu dengannya. Jangan takut, kita hanya datang untuk menjenguknya, hanya menyapa lalu pergi kok. Iya, meskipun dia itu ayahmu, tapi kamu tidak perlu memaksa dirimu untuk akrab dengannya. Baiklah, Lalu kenapa dia baru ingin menemuiku sekarang? Dulu dia pergi kemana? urusan orang dewasa itu memang agak rumit. Tunggu setelah kamu lebih besar sedikit, baru mama jelaskan padamu. Ya, sekarang kita temui dia dulu. Baiklah kalau begitu Mama. Harus terus menemaniku ya. Mama pasti akan terus menemanimu kok. Nanti saat masuk ke dalam, jangan tegang ya. Kalau ingin bicara, bicaralah. Kalau tidak ingin bicara, kamu cukup tersenyum saja. Guru bilang, bunga matahari melambangkan keceriaan. Semoga dia bisa segera sembuh. Nuan-nuan kita ini sungguh baik hati. Ayo, kita masuk ke dalam sekarang ya. Mama, dia terlihat sangat kurus ya. Dia sedang sakit. Karena itulah kita datang ke rumah sakit untuk menjenguknya. Tidak apa-apa, ayo pergi. Xiao Xiao. Apa itu kamu? Dan juga Nuan-Nuan. Ini kami. Pengacara bilang kamu ingin menemui Nuan-Nuan, jadi kami pun datang. Nuan-Nuan sudah tumbuh setinggi ini. Sangat mirip denganmu saat masih kecil. Terutama matanya. Ini bunga matahari yang kubawakan untukmu. Aku harap kamu bisa fokus untuk sembuh. Terima kasih Nuan-Nuan. Ayah minta maaf padamu. Selama bertahun-tahun ini, ayah tidak pernah menemuimu. Tidak pernah mengajakmu ke taman hiburan, maupun membelikanmu mainan. Itu semua sudah berlalu. Kamu sekarang fokus saja pada pemulihanmu. Jangan katakan hal seperti itu lagi. Semuanya sudah lewat. Xiao Xiao, aku tahu kata maaf tidak ada gunanya sekarang. Tapi aku benar-benar menyesal. Tapi aku sungguh menyesal. Seharusnya dulu aku tidak menuruti ibuku. Tidak seharusnya aku begitu dingin padamu. Tidak seharusnya saat kamu membutuhkan aku tidak berada di sisimu. Jangan katakan hal seperti itu lagi. Semuanya sudah berlalu. Aku tahu kamu membenciku. Aku pun membenci diriku sendiri. Selama 10 tahun ini, tidak ada satu hari pun aku merasa tenang. Saat melihat orang lain bermain bersama anak mereka, aku teringat Nuan-Nuan, memikirkan betapa brengseknya aku. Belakangan aku baru tahu. Kalau ibuku dulu terhadapmu dan Nuan-Nuan telah melakukan begitu banyak hal yang keterlaluan. Mama, dia sepertinya sangat sedih. Tidak apa-apa, kita sudah selesai melihatnya. Sebentar lagi kita akan pergi. Jangan pergi. Biarkan aku melihat kalian sebentar lagi. Kalau begitu aku bawa anak ini pulang dulu. Beristirahatlah dengan baik agar lekas sembuh. Lin Xiao, kamu mau bawa Nuan-Nuan kemana? Kami sudah selesai menjenguk dan bersiap untuk pergi. Selesai menjenguk langsung pergi begitu saja? Xiao Yu sekarang sedang sakit parah. Kamu baru membawa anak melihatnya sebentar saja sudah mau pergi? Apakah kamu begitu tidak punya hati? Aku sudah bersedia membawa anak ini kemari. Itu sudah merupakan kebaikan hatiku yang terakhir. Hal-hal yang kamu lakukan pada kami dulu. Apakah kamu sudah lupa? Tapi kami tidak akan pernah lupa. Bu, ibu jangan begini. Aku yang meminta mereka datang. Setelah menjenguk mereka akan pergi. Kamu diam. Semua yang kulakukan ini demi kebaikanmu. Lin Xiao, aku beritahu kamu, Xiao Yu menderita leukemia. Dokter bilang hanya dengan transplantasi sumsum tulang, baru bisa menyelamatkannya. Nuan-Nuan adalah putrinya. Bujuklah Nuan-Nuan, sumsum tulangnya pasti akan cocok. Jangan harap. Lin Xiao,
Aku memohon padamu, tolong bujuk Nuan-Nuan, agar dia mau mendonorkan sumsum tulang untuk Xiao Yu. Aku tidak akan mempermasalahkan hal-hal di masa lalu lagi. Bahkan aku akan mengalihkan aset rumahku atas nama Nuan-Nuan. Bagaimana? Mama, apa itu transplantasi sumsum tulang? Apakah itu akan sakit? Jangan dengarkan dia. Ini tidak ada hubungannya dengan kita. Ayo pergi. Lin Xiao, kamu harus menyetujuinya. Nuan-Nuan adalah anak dari Chen Yu. Sudah sewajarnya dia menyelamatkan ayahnya. Sudah sewajarnya? Saat kamu hampir mencelakai Nuan-Nuan, kenapa kamu tidak bilang itu sudah sewajarnya? Dulu saat kamu meremehkannya karena dia perempuan dan menyebutnya sebagai beban keluarga, kenapa kamu tidak bilang itu sudah sewajarnya? Itu semua sudah berlalu. Sekarang yang penting adalah menyelamatkan nyawa. Nuan-Nuan sayang, kamu adalah anak yang penurut. Selamatkanlah ayahmu sekarang, ya? Dia akan membalas kebaikanmu nanti. Aku tidak mau. Aku takut. Kata mama itu akan terasa sangat sakit. Hanya sakit sedikit memangnya kenapa? Kenapa kamu jadi anak yang tidak penurut begini? Ayahmu sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Sia-sia saja dia sudah membesarkanmu. Cukup, jangan bicara lagi. Nuan-Nuan baru berusia 10 tahun, dia masih anak-anak. Tahukah kamu betapa besarnya dampak donor sumsum tulang bagi tubuhnya? Apa kamu tahu hal itu? Apa kamu bisa bertanggung jawab? Ibu, jangan paksa Nuan-Nuan lagi. Ini sudah menjadi takdirku, aku menerimanya. Lin Xiao, kamu harus menyetujuinya hari ini. Jika kamu tidak setuju, aku akan membuat keributan di sini. Aku tidak akan pergi. Aku akan membuat semua orang di rumah sakit ini mengetahui siapa kamu sebenarnya, bahwa kamu adalah wanita kejam yang tega membiarkan orang lain tiada, dasar wanita yang sangat jahat. Silakan saja membuat keributan. Aku akan segera lapor polisi. Biar polisi yang menilai, apakah tindakanmu memaksa seorang anak berusia 10 tahun untuk donor sumsum tulang itu sesuai hukum atau tidak? Lapor saja, memangnya aku takut padamu? Putraku sudah hampir tiada. Aku hanya ingin menyelamatkan nyawa putraku saja. Mama, aku tidak mau dengar nenek memaki-maki lagi. Ayo kita pergi. Tidak apa-apa sayang, jangan takut ya. Hari ini tidak ada yang bisa menghalangi kita. Ayo pergi. Lin Lepaskan Xiao, aku. kamu tidak boleh pergi. Hei, cepat lepaskan. Kamu tidak boleh pergi. Tante, Ibu Lin, jangan bertengkar lagi. Bicarakanlah baik-baik. Pengacara, Anda datang di waktu yang tepat. Cepat bujuk Lin Xiao agar dia setuju. Nuan-Nuan mendonorkan sumsum tulang untuk ayahnya. Ini masalah menyelamatkan nyawa. Ibu Lin, aku tahu Anda mengkhawatirkan Nuan-Nuan, tapi Pengacara, Anda tidak perlu bicara lagi padaku. Aku tahu peraturan hukumnya. Donor sumsum tulang bagi anak di bawah umur harus mendapatkan persetujuan wali sah, dan syarat utamanya adalah tidak membahayakan kesehatan fisik anak tersebut. Aku adalah wali sah Nuan-Nuan. Aku tidak setuju, dan tidak ada yang bisa memaksanya. Ibu Lin benar. Hukum negara kita memang memiliki peraturan seperti itu. Tante, memaksa anak di bawah umur untuk mendonorkan sumsum tulang adalah tindakan ilegal. Bahkan jika Anda menuntut ke pengadilan, itu tidak akan didukung. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin hukum tidak menyelamatkan orang? Pengacara, apa Anda sudah bersekongkol dengan Lin Xiao? Anda harus membantu keluarga Chen kami. Tante, aku adalah pengacara bagi Tuan Chen Yu. Aku pasti akan memikirkannya, tapi kita harus bertindak sesuai hukum. Sekarang yang terpenting adalah mencari donor yang cocok terlebih dahulu, bukannya memaksa Nuan-Nuan. Ini adalah dosa yang kuperbuat sendiri. Aku tidak boleh melibatkan Nuan-Nuan. Bagaimana kamu bisa bicara begitu? Kamu adalah satu-satunya penerus keluarga Chen. Pengacara, kami harus pergi. Tolong awasi dia. Jangan biarkan dia mengikuti kami lagi. Baik, Ibu Lin, pergilah dengan tenang, biar aku yang menangani ini. Lin Xiao, kamu tidak boleh pergi. Kamu tidak boleh pergi. Tante, jangan mengejar lagi. Jika terus mengejar, itu benar-benar melanggar hukum. Lin Xiao, jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Betapa malang nasibku. Anakku sudah diambang maut, dan tidak ada orang yang menolongnya. Lin Xiao, seandainya dulu kamu mendengarkanku, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, keluarga-keluarga Chen tidak akan kehilangan penerus. Dulu, kamu masih berani mengungkit masa lalu? Saat itu aku sedang hamil 9 bulan, tapi kamu membiarkan Chen Yu pergi minum-minum. Air ketubanku pecah. Aku meneleponnya, tapi tidak ada yang menjawab. Sampai akhirnya, aku sendiri yang menelepon ambulans untuk pergi ke rumah sakit. Maafkan aku. Xiao Xiao, saat itu aku yang salah. Sesampainya di rumah sakit, dokter bilang lingkar kepala bayinya terlalu besar, dan menyarankan operasi sesar. Tapi kamu bersikeras tidak setuju, dan bilang kalau anak yang lahir normal itu lebih cerdas. Kamu bilang bius untuk operasi sesar akan memengaruhi kecerdasan cucumu. Hasilnya, aku mengalami pendarahan hebat, tapi kamu masih sibuk berdiskusi dengan Chen Yu tentang apakah harus menyelamatkan rahimku.
Bukankah itu karena kalian takut tidak bisa memberikan keluarga Chen seorang anak laki-laki lagi? Bukankah saat itu aku mengkhawatirkanmu? Mana aku tahu kalau kamu akan mengalami pendarahan hebat. Mengkhawatirkan aku? Kamu itu khawatir. Aku tidak bisa memberikan keluarga Chen seorang anak laki-laki lagi. Setelah Nuan lahir, kamu bilang dia itu anak yang merugikan. Saat masa nifas, kamu menyuruhku mencuci semua baju keluarga dengan tangan, bahkan di musim dingin kamu menyuruhku menggunakan air dingin, bahkan kamu berniat membuang Nuan dari jendela. Seandainya aku tidak cepat menyadarinya, Nuan pasti sudah tiada. Mama, apakah nenek benar-benar ingin membuangku ke bawah? Tidak apa-apa, sayang. Mama sudah melindungimu. Mulai sekarang tidak ada lagi yang bisa menyakitimu. Bu, apa yang dikatakan Xiao Xiao itu benar? Apa ibu benar-benar berniat membuang Nuan ke bawah? Tidak, aku tidak melakukannya. Dia hanya ingin mengadu domba hubungan kita sebagai ibu dan anak. Tante, di saat seperti ini, janganlah berbohong lagi. Apa yang dikatakan Ibu Lin ini, semuanya ada buktinya jika diperiksa. Nenek, apa nenek benar-benar tidak menyukaiku? Apa karena aku seorang perempuan? Dia bukan tidak menyukaimu. Sebenarnya dia ingin kamu tiada. Nuan, semua itu sudah berlalu, jangan bertanya lagi. Papa tahu kalau nenek ingin menyakitiku. Kenapa papa tidak melindungiku? Papa tidak tahu. Papa dulu sangat bodoh. Saat itu papa tidak tahu apa-apa karena ditipu nenekmu dan selalu menganggap mamamu sengaja mencari masalah. Papa minta maaf kepadamu, Nuan, benar-benar minta maaf. Tapi aku masih merasa sedikit sedih. Aku pikir papa akan melindungiku. Nuan, jangan sedih lagi. Papa memang salah waktu itu, tapi sekarang papa sudah menyadari kesalahannya. Kita juga tidak boleh terus terjebak di masa lalu, bukan? Iya, mama benar. Lalu apakah papa akan segera sembuh? Papa akan sembuh, agar tidak menyia-nyiakan perhatian Nuan. Sembuh? Bagaimana bisa sembuh? Tanpa transplantasi sumsum tulang, dia tidak akan pernah bisa sembuh. Lin Xiao, tidakkah Anda mau mempertimbangkannya lagi? Biarkan saja Nuan mendonorkan sedikit sumsum tulangnya. Tidak akan terjadi apa-apa kok. Tidak mungkin. Sudah kukatakan, Nuan adalah putriku. Aku tidak akan membiarkannya mengambil risiko apapun. Tante, saya sudah menghubungi bank sumsum tulang. Mereka akan membantu mencari pendonor yang cocok. Meskipun kemungkinannya kecil, tapi masih ada harapan. Anda jangan memaksakan kehendak pada Ibu Lin dan Nuan lagi. Xiao, bawa Nuan pulang dulu. Setelah aku membaik, aku akan menemui kalian. Baiklah, kalau begitu kami pergi dulu. Nuan, ayo pamit pada Papa. Sampai jumpa, papa. Papa harus istirahat supaya lekas sembuh. Sampai jumpa Nuan. Papa akan merindukanmu. Nuan, kamu tidak boleh pergi. Hari ini kamu harus setuju untuk menyelamatkan papamu. Kalau tidak, kamu adalah anak durhaka. Ma, selamatkan aku. Lepaskan. Nenek menakuti anak ini. Kalau nenek begini terus, aku akan merekam semua ini. Rekam? Rekam saja sesukamu. Aku tidak salah. Aku hanya ingin menyelamatkan putraku. Nuan, kamu tidak boleh pergi. Hari ini kamu harus setuju untuk menyelamatkan ayahmu. Jika tidak, kamu benar-benar anak durhaka. Ma, selamatkan aku. Lepaskan. Ibu menakuti anak ini. Jika ibu terus begini, aku akan merekam perbuatan ibu. Rekam? Silakan rekam saja. Aku tidak salah. Aku hanya ingin menyelamatkan putraku. Tante, silakan bangun dulu. Jika ibu juga jatuh sakit, siapa yang akan menjaga Chen Yu nanti? Aku tidak mungkin membiarkan Nuan mendonorkan sumsum tulangnya. Ibu membuat keributan pun tidak akan ada gunanya. Jika ibu berani menyentuh Nuan sekali lagi, kami akan segera melapor polisi. Nenek ini benar-benar tidak masuk akal. Bagaimana bisa anak berusia 10 tahun mendonorkan sumsum tulang? Bagaimana kalau terjadi sesuatu padanya? Benar juga. Apa yang dilakukan sang ibu sudah benar. Jika aku jadi dia, aku juga akan melakukan hal yang sama. Dasar kamu wanita kejam. Keluarga Chen kami tidak pernah bersalah padamu. Apakah kamu sekarang hanya akan diam saja melihat Chen Yu pergi untuk selamanya? Dasar wanita jahat. Mama, ayo kita pergi sekarang. Aku tidak mau mendengar nenek memaki lagi. Baiklah, ayo kita pergi sekarang. Suster, tolong bantu awasi dia. Jangan biarkan dia mengikuti kami lagi. Kami pergi dulu. Putraku, Bu, ibu tidak berguna. Ibu tidak berhasil membujuk Lin Xiao. Bu, sudahlah. Jangan memaksakan diri. Xiao benar, Nuan masih kecil. Kita tidak bisa mengambil risiko ini. Chen Yu, bagaimana perasaanmu? Tekanan darahmu agak rendah, sepertinya dosis obatnya harus disesuaikan. Suster, tolong pikirkan caranya. Putraku saat ini belum menemukan donor yang cocok. Sedangkan Lin Xiao tidak mau membiarkan Nuan mendonорkan sumsum tulangnya. Bibi, saya sudah pernah mengatakannya, bahwa risiko donor sumsum tulang bagi anak di bawah umur sangatlah tinggi, dan harus ada persetujuan dari wali, tidak bisa dipaksakan.
Kami juga terus menghubungi bank darah. Besok akan ada tambahan data dari para pendonor baru. Saat ini sedang kami cocokkan. Begitu ada kabar, kami akan segera mengabari Anda. Kapan proses ini bisa berhasil? Putraku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Apa kalian tidak bisa mengusahakan sesuatu? Meskipun hanya mengambil sedikit darah Nuan-Nuan, untuk diperiksa kecocokannya saja pun jadilah. Bibi, proses pengecekan juga harus mendapatkan persetujuan wali. Dan bahkan jika hasilnya cocok, tanpa tanda tangan wali, kami tidak bisa melakukan operasi. Mengambil darah secara paksa itu melanggar hukum, kami tidak bisa melakukannya. Bibi, apa yang dikatakan perawat itu benar? Sekarang kita hanya bisa menunggu kabar dari bank sumsum tulang. Lagi pula, kondisi Chen Yu tidak boleh terlalu emosional saat ini. Jika Anda terus membuat keributan, itu hanya akan memperparah penyakitnya. Bu, jangan paksa dokter lagi. Berhasil atau tidaknya menemukan sumsum tulang, biarlah takdir yang menentukan. Nak, tapi ibu tidak mau kehilanganmu. Putraku sayang. Masih memikirkan masalah di rumah sakit itu? Aduh, tentu saja. Begitu memikirkan bagaimana ibunya memperlakukan Nuan-Nuan, aku masih merasa takut sekarang. Seandainya aku tidak melindungi anak itu dengan baik, lalu dia membawanya pergi. Aduh, aku harus bagaimana? Sudahlah, jangan terlalu khawatir. Lagi pula ada hukum. Mereka tidak akan berani berbuat macam-macam. Apakah Chen Yu sempat menelponmu lagi setelah itu? Tidak, tapi seorang pengacara sempat meneleponku. Dia bilang, sekarang Bank Sumsum Tulang sedang melakukan pencocokan. Jadi, kita tidak perlu memedulikan wanita tua yang tidak masuk akal itu. Hei Xiao Xiao, kamu sudah benar hari ini karena tetap teguh pada pendirianmu dan tidak membiarkan Wan Wan mendonorkan sumsum tulangnya. Itu sudah sangat tepat. Seorang anak berusia 10 tahun, risiko donor itu sangat besar. Seandainya ada efek samping, bukankah itu akan menghancurkan seluruh hidupnya? Benar sekali. Seumur hidupku ini, aku hanya punya Nuan-Nuan sebagai putriku satu-satunya. Aku tidak akan membiarkan dia terluka sedikit pun. Dulu, aku bahkan tidak bisa melindungi diriku sendiri, tapi sekarang, aku harus benar-benar melindungi Nuan-Nuan. Iya, benar juga. Xiao Xiao, apa kamu masih ingat 10 tahun yang lalu saat kamu baru saja bercerai? Xiao Xiao, apa kamu masih ingat 10 tahun yang lalu saat kamu baru saja bercerai? Bahkan untuk membayar sewa saja tidak mampu, tapi lihatlah, sekarang kamu sudah punya studio sendiri. Bukankah hidup yang seperti ini sudah menjadi jauh lebih baik? Kalau gara-gara masalah keluarga mereka yang kacau itu, sampai merusak kehidupanmu yang sekarang, itu sungguh tidak sepadan. Aku tentu saja ingat masa-masa itu. Ini semua berkat bantuanmu. Sekarang aku hanya ingin fokus memajukan studioku dan membesarkan Nuan-Nuan. Hal-hal lainnya sudah tidak kupikirkan lagi. Guru? Guru Wang, halo. Nuan-Nuan hari ini di sekolah baik-baik saja. Terima kasih banyak ya. Maaf sudah merepotkan Anda. Guru, selamat malam. Aku akan bicara baik-baik dengannya. Ya, baiklah guru. Sampai jumpa. Apa kata guru? Bagaimana dengan Nuan-Nuan? Dia tidak terpengaruh di sekolah kan? Tidak apa-apa kok. Nuan-Nuan hari ini di sekolah cukup senang. Dia bahkan berbagi biji bunga matahari dengan teman-temannya. Hanya saja saat makan siang, dia agak melamun. Sepertinya dia agak ketakutan karena kejadian di rumah sakit tadi pagi. Hei, baiklah kalau begitu. Nanti malam bicaralah baik-baik lagi dengannya. Mama, hari ini di rumah sakit, nenek bilang jika aku tidak menyelamatkannya maka papa adalah anak yang tidak berbakti. Apakah itu benar? Tentu saja tidak sayang. Berbakti itu bukan dengan mengorbankan kesehatan tubuhmu sendiri. Hanya untuk memuaskan keinginan orang lain. Terutama ya, permintaan yang bisa melukaimu seperti ini, itu tidak bisa disebut berbakti. Lalu apakah papa karena aku tidak mendonorkan sumsum tulang akan membenciku? Tentu saja tidak akan. Kamu lihat sendiri saat di rumah sakit tadi, saat papa menatapmu hari ini, matanya penuh dengan rasa bersalah. Dia tahu kok, bahwa sebelumnya dia sudah bersalah kepada kita berdua, jadi dia tidak akan menyalahkanmu. Apalagi papa juga sudah bilang, tidak akan membiarkanmu mengambil risiko kan? Iya, papa akhirnya membiarkan kita pergi, bahkan bilang akan merindukanku. Tapi mama, apakah papa akan tiada? Aku agak takut. Papa itu hanya sedang sakit. Para dokter akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkannya. Meskipun akhirnya tidak tertolong pun, dia akan tetap tahu bahwa Nuan-Nuan kita adalah anak yang baik hati. Dia akan mengingat bunga matahari yang kamu berikan padanya, dan juga akan selalu mengingat perhatianmu kepadanya. Mama, aku janji ke depannya akan jadi anak penurut, belajar dengan giat, makan dengan lahap, dan tidak akan membuatmu khawatir lagi. Iya, bagus sekali.
Mama tahu kok, kalau Nuan-Nuan kita adalah anak yang paling penurut. Benar juga, besok kan hari Sabtu. Mama akan mengajakmu ke taman bermain. Mau tidak? Seperti yang kamu minta sebelumnya, kita akan naik komedi putar. Benarkah? Wah, senangnya. Mama memang yang terbaik. Kalau begitu, hari ini, mari kita pulang lebih awal, istirahat lebih cepat. Besok pagi-pagi sekali kita pergi ke taman bermain. Setuju? Setuju. Ayo jalan. Ibu Xiaoyu, besok pergilah ke studio Lin Xiao untuk mencarinya, dan bicaralah baik-baik lagi dengannya. Siapa tahu dia akan setuju. Bu, jangan pergi lagi. Xiao Xiao tidak akan setuju. Kepergian ibu hanya akan membuat dia semakin membenci kita. Bagaimana bisa tahu kalau tidak mencoba? Bagaimana jika hatinya luluh? Kamu adalah putra satu-satunya. Ibu tidak bisa membiarkanmu tiada, begitu saja. Bu, turuti saja ucapanku. Sekarang seluruh tubuhku terasa lemas. Aku tidak ingin bertengkar lagi karena masalah ini. Lagi pula, meski ibu menemukan Xiao Xiao, dia tidak akan luluh. Dia menganggap nyawa Nuan-Nuan lebih berharga dari apapun. Tapi ibu tidak rela. Jelas-jelas ada cara untuk menyelamatkanmu, tapi tidak bisa digunakan. Lin Xiao itu, dia pasti masih menaruh dendam karena dulu kita memperlakukannya dengan buruk, sehingga dia sengaja tidak mau menolongmu. Bu, dulu memang kita yang bersalah padanya. Wajar jika dia sangat membenci kita. Jangan menyalahkannya lagi. Kalau mau menyalahkan, salahkan aku yang dulu sangat brengsek. Karena tidak bisa melindungi mereka, ibu dan anak itu. Ibu jangan terlalu banyak pikiran. Ibu pulanglah dan beristirahatlah dengan baik. Jangan khawatirkan aku di sini. Aku akan menjaga diriku sendiri. Baiklah. Kalau begitu besok ibu akan menjengukmu lagi, Xiaoyu. Tenang saja. Ibu pasti akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Tunggulah ibu, ya. Lin Xiao, keluarlah. Kenapa kamu datang ke sini? Bukankah sudah kukatakan, jangan mengganggu kehidupan kami lagi. Lin Xiao, aku bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Setujuilah permintaan Nuan-Nuan untuk mendonorkan sumsum tulang pada Xiaoyu. Asalkan kamu setuju, nanti aku akan mengabulkan semua permintaanmu. Tante, saya sudah mengatakannya berulang kali bahwa memaksa anak di bawah umur mendonorkan sumsum tulang adalah tindakan ilegal. Sekarang Anda menerobos masuk ke studio Ibu Lin. Ini sudah termasuk pelecehan. Jika terus begini, Ibu Lin bisa menuntut Anda. Anda adalah pengacara keluarga Chen kami. Kenapa Anda malah membelanya? Seharusnya Anda membantu Xiaoyu. Saya adalah pengacara Tuan Chen Yu, jadi saya harus bertindak sesuai hukum. Tuan Chen Yu juga menyatakan dengan jelas bahwa dia tidak ingin Anda memaksa Ibu Lin dan Wan-Wan lagi. Tindakan Anda sekarang tidak hanya tidak membantu Tuan Chen Yu, tapi juga akan membuatnya khawatir di rumah sakit yang akan memperburuk kondisinya. Xiao Zhang, tolong panggil satpam ke sini. Jika dia tidak mau pergi, biarkan satpam mengusirnya keluar. Tidak perlu panggil satpam. Aku bisa pergi sendiri. Tapi, biar ku beritahu kamu, Lin Xiao. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Ibu Lin, tenang saja. Saya akan bicara pada Tuan Chen Yu agar dia bisa menasihati ibunya supaya tidak mengganggumu lagi. Baiklah. Tante, saya mengundang Anda ke sini hari ini karena ingin berbicara baik-baik dengan Anda. Ibu Lin sudah mengatakannya bahwa secara finansial dia bisa membantu Tuan Chen Yu sepenuhnya, seperti menanggung sebagian biaya pengobatan. Namun, untuk membiarkan Nuan-Nuan mendonorkan sumsum tulang, itu benar-benar tidak mungkin. Apa gunanya menanggung biaya pengobatan? Xiaoyu sangat membutuhkan sumsum tulang. Tanpa itu, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Lin Xiao, aku mohon padamu, kasihanilah aku. Kasihanilah Xiaoyu, biarkan Wan-Wan mendonor sedikit saja. Sedikit saja tidak bolehkah? Pengacara, bukannya aku tidak kasihan padanya, tapi aku benar-benar tidak bisa mempertaruhkan kesehatan Nuan-Nuan untuk mengambil risiko. Seorang anak berusia 10 tahun,
Perkembangan sumsum tulangnya belum sempurna. Jika dia mendonor, itu akan memengaruhi sistem imunnya. Bahkan, bisa menimbulkan efek samping lainnya. Risiko ini benar-benar tidak bisa aku tanggung. Ini adalah surat keterangan risiko transplantasi sumsum tulang. Semuanya tertulis dengan sangat jelas. Risiko jangka panjang bagi pendonor di bawah umur, termasuk keterlambatan pertumbuhan dan penurunan fungsi imun. Meskipun Anda tidak memikirkan Ibu Lin, Anda harus memikirkan Nuan-Nuan. Dia masih anak-anak. Benarkah? Apakah benar-benar separah itu? Itu benar. Aku sudah berkonsultasi dengan banyak dokter. Dan semua dokter tidak menyarankan anak di bawah umur untuk melakukan transplantasi sumsum tulang, kecuali jika benar-benar terpaksa, dan itu harus atas kemauan wali sepenuhnya. Tante, saat ini, sudah ada sedikit kabar dari bank sumsum tulang. Ada seorang pendonor yang kecocokan awalnya berhasil, dan sekarang sedang dalam pemeriksaan lanjutan. Jika kecocokannya berhasil, Tuan Chen Yu bisa diselamatkan, jadi tidak perlu merepotkan Nuan-Nuan lagi. Benarkah? Baguslah kalau begitu. Jika kecocokannya berhasil, Xiao Yu, dia bisa selamat. Benar, selama kecocokannya berhasil, operasinya lancar, dan pemulihannya baik, Tuan Chen Yu akan sembuh total. Anda hanya perlu menunggu kabar dari bank sumsum tulang saja. Kalau begitu, aku tidak akan memaksa Nuan-Nuan lagi. Jika kecocokannya berhasil, maka itu akan sangat melegakan. Lin Xiao, kamu sudah datang. Aku baru saja memasak bubur millet ini. Sebentar lagi, kamu minumlah semangkuk. Terima kasih, Tante. Dulu, aku terlalu keras kepala, selalu terpaku pada keinginan meneruskan garis keturunan, sampai mengabaikan perasaanmu dan Nuan-Nuan, bahkan melakukan banyak tindakan yang salah. Sekarang kalau diingat kembali, aku sungguh menyesal. Semua sudah berlalu. Sekarang, Chen Yu sudah mendapatkan sumsum tulang yang cocok. Asalkan operasinya berhasil, segalanya akan membaik. Benar, aku tidak akan memaksa kalian lagi ke depannya. Nuan-Nuan adalah anak yang baik. Asalkan dia sehat dan bahagia, itu sudah cukup. Tante, aku tahu Tante mengkhawatirkan Chen Yu, tapi tentang masalahku dan Nuan-Nuan, aku tetap berharap Tante bisa menghargai pilihan kami dan tidak lagi terlalu banyak ikut campur. Tenang saja, asalkan Chen Yu sudah sembuh, kami tidak akan mengganggu hidupmu, hanya saja sesekali ingin melihat Nuan-Nuan. Aku tidak tahu apakah kamu akan setuju? Tentu saja boleh, asalkan Nuan-Nuan setuju. Kalian bisa menemuinya kapan saja. Aku juga akan membawanya ke sini saat akhir pekan. Kita jalani saja hidup masing-masing. Seperti ini akan lebih baik untuk semua orang. Terima kasih, Lin Xiao. Kamu benar-benar orang yang sangat pengertian. Ayah, ini sangat seru. Lain kali kita kesini lagi ya. Baiklah, asalkan Nuan-Nuan ingin bermain, ayah akan menemanimu kapan saja. Jangan terlalu lelah bermainnya. Ayo, minum air dulu dan istirahat sejenak. Xiao, terima kasih karena sudah mengizinkanku menemani Nuan-Nuan. Aku melakukan ini bukan untukmu. Aku melakukannya demi Nuan-Nuan kita. Dia perlu tahu bahwa ayahnya sangat menyayanginya. Ayah, ayo kita main prosotan. Ibu juga harus ikut. Baiklah, mari kita pergi bersama-sama.